Hai spoiler tubes, jumpa lagi dan seperti biasanya, semoga kalian selalu diberkahi kesehatan. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film berjudul The Flu, mengisahkan tentang wabah virus yang menyerang salah satu kota bernama Bundang di Korea. Dan pemerintahan di sana diam-diam membuat tempat karantina untuk membakar orang-orang yang positif terinfeksi. Nah, bagaimana kelanjutannya? Yuk kita langsung menuju ke alur ceritanya. Berawal dari kedatangan imigran gelap ke kota Bundang. Mereka diselundupkan menggunakan sebuah kontainer. Dan terlihat salah satunya dalam kondisi yang tidak sehat. No, not me. I'm okay. Di sisi lain, petugas tim SAR bernama Kang Jigo sedang bertugas dan berhasil menyelamatkan seorang wanita. 그렇게 생생될 거 없죠. 나 국적 직업인데. Scene berganti pada dua pria bersaudara yang bernama Bung Ho dan Bung Hui. Mereka ditugaskan untuk memeriksa kondisi imigran. Sayangnya saat kontainer itu dibuka, semua imigran sudah mati mengenaskan. Namun ada salah seorang yang rupanya masih hidup. Saat dalam perjalanan membawanya, imigran itu berhasil melarikan diri. Dan Bung Ho yang mulai merasakan demam mengunjungi klinik terdekat untuk memeriksa kesehatannya. Beralih pada Kang Jigo yang kembali ke lokasi kecelakaan untuk mengambil tas milik wanita yang sebelumnya ia selamatkan. Diketahui wanita itu ternyata ahli kesehatan bernama Dr. Kim. Ponsel milik Dr. Kim tiba-tiba berdering karena ditelepon oleh anaknya. Dengan segera Kang Jigo menemui anak itu, sekaligus mengembalikan tas milik ibunya. Kang Jigo juga memberikan kartu namanya, agar bisa dihubungi jika memerlukan bantuan. Di sisi lain, virus itu mulai menyebar di berbagai tempat. Dan Bung Ho yang kondisinya semakin parah, terpaksa harus dibawa ke rumah sakit yang ditangani oleh Dr. Kim. Tapi sayang nyawa Bung Ho tak tertolong. Sedangkan di rumah Dr. Kim, anaknya secara tak sengaja bertemu dengan imigran gelap yang melarikan diri. Yang kini kita tahu anak Dr. Kim bernama Miru. You name Miru? Dan imigran gelap ini bernama Munsai. Melihat Munsai yang sedang sakit, Miru bergegas menghubungi Kang Jigo. Namun saat Kang Jigo sampai, Munsai telah menghilang. Dan Miru meminta Kang Jigo untuk mencarinya. Kini rumah sakit kedatangan pasien dengan gejala yang mirip penyakit Bung Ho. Menyadari ada yang tidak beres, para dokter dengan cepat melacak rekam jejak Bung Ho dan mengetahui lokasi kontainer melalui rekaman di ponselnya, di mana para dokter mencurigai penyakit itu berasal dari kontainer tersebut. Pihak rumah sakit kemudian mengundang pemerintah setempat untuk memberitahukan jika ini adalah virus yang mematikan. Tapi wali kota yang hadir justru meremehkan dan tidak serius menanggapinya. Sedangkan Kang Jigo dan Miru yang mampir di sebuah restoran kembali mencari keberadaan Munsai. Di luar sana, virus menyebar dengan cepat. Kang Jigo yang hendak menolong seorang wanita membuatnya terpisah dengan Miru. Dan pihak rumah sakit kini mengetahui jika Munsai adalah salah satu imigran di kontainer itu yang berhasil hidup. 미리 국자 중 한 명 같은데 분명 이 시청까지 생존했었어요. Di sisi lain, jumlah korban semakin meningkat. Pemerintah mulai mengerahkan helikopter untuk mengangkut pejabat dan petugas medis. Namun Dr. Kim menolak ikut karena ingin menjemput anaknya terlebih dahulu. 지금 제 딸이 혼자 있어서요. 전 나중에 하면 될까요? Kini berita virus telah sampai ke presiden. Melalui Perdana Menteri dan Kepala Rumah Sakit, berita lalu disiarkan di stasiun televisi. Kepolisian dari kota Seoul dengan segera menutup perbatasan mereka dengan kota Bundang. Dr. Kim yang mengetahui anaknya terpisah dari Kang Jigo langsung menuju lokasinya.
Di sana mereka berdua berhasil menemukan Miru, tapi keadaan semakin kacau. Petugas kepolisian memblokade semua pintu keluar dari toko itu. Untungnya mereka berhasil keluar melalui pintu garasi. Namun Kang Jigo menolak ikut bersama Dr. Kim. 여기 내 차 타고 미루 데리고 빨리 나가요. Sedangkan Dr. Kim yang tiba di terminal evakuasi tidak diizinkan masuk bersama Miru yang ketahuan sedang sakit. 출발합니다. 서두르세요. 네. 잠깐. 스탑. 왜요? 감기 증상 있으면 탑승 안 됩니다. Dan berita kini tersebar ke seluruh dunia. Pemerintah dengan segera menyiapkan lokasi karantina. 사람 대 사람 감염이 이루어진 사례가 있었으나 Dr. Kim yang tidak ikut dalam evakuasi terpaksa harus dikarantina bersama anaknya. Semuanya akan diperiksa, dan jika hasil tesnya keluar, mereka yang sehat akan dipisahkan dengan yang terinfeksi. Di sana juga ternyata ada Kang Jigo. Saat mengunjungi Dr. Kim, dia melihat Miru yang rupanya memiliki ciri-ciri terinfeksi virus. 못 본 걸로 해주세요. Di sisi lain, petugas yang berpatroli berhasil menemukan keberadaan Munsai. Sehingga pihak rumah sakit meminta Dr. Kim untuk bergabung melakukan penelitian. 그 사람 찾았어. 그 컨테이너 생존자. Kang Jigo lalu diminta untuk menjaga Miru. Sebelum Dr. Kim pergi, Kang Jigo memberikan alat komunikasi agar Dr. Kim dan Miru bisa saling mengabarkan. Tapi Dr. Kim tiba-tiba kembali menjemput Miru untuk dibawa secara diam-diam. Saat hendak pergi, nomor Miru dicari petugas karena hasil tesnya diketahui positif terinfeksi. 2066번. Menyadari itu, Kang Jigo dengan segera menukar nomor miliknya, sehingga Dr. Kim berhasil membawa Miru. Di sana Munsai yang awalnya menolak memberikan darahnya langsung bersedia setelah mengetahui anak itu adalah Miru. Di sisi lain, petugas kini mengetahui jika Dr. Kim telah menukar nomor Miru dengan nomor milik Kang Jigo. Dengan buru-buru, Dr. Kim menyuntik serum antibodi ke tubuh Miru. Sayangnya, petugas yang telah tiba langsung membius Dr. Kim dan membawa Miru. Sedangkan Kang Jigo yang sudah dibebaskan tanpa sengaja menemukan bando yang sering dipakai Miru. Sadar jika Miru sudah ditemukan petugas, Kang Jigo mulai mencarinya dan menemukan lokasi yang ternyata digunakan para petugas untuk pemusnahan, di mana teman Kang Jigo pernah mengatakan jika orang-orang yang terinfeksi akan dibakar di sana. Di sisi lain, Bung Hui memberontak dan menjatuhkan salah satu petugas. 벗겨졌지? 안 벗겨졌어. Kembali ke Kang Jigo yang kini berhasil menemukan Miru. Di waktu yang bersamaan, salah satu petugas mendapatkan ibunya yang ternyata juga terinfeksi. Tidak rela ibunya akan dibawa ke tempat pemusnahan, ia mengeluarkan senjata dan hendak melawan. Namun salah satu petugas melepaskan tembakan yang justru mengenai temannya. Orang-orang mulai memberontak sehingga keadaan semakin tak terkendali. Dengan bantuan alat komunikasi yang pernah diberikan Kang Jigo, Dr. Kim kini mengetahui jika Miru sudah berhasil ditemukan. Para dokter juga terlihat membawa Munsai untuk dilakukan pengembangan antibodi. Sayangnya, Bung Hui menghasut beberapa orang untuk menghadang mereka, dan Munsai langsung ditusuk olehnya. Di sisi lain, komandan dari petugas karantina juga ternyata terinfeksi. Orang-orang mulai berlari menuju perbatasan untuk masuk ke kota Seoul. Tapi kepolisian dari kota Seoul memblokade jalan itu. Dan komandan petugas karantina yang terinfeksi kini bersatu dengan warga untuk menerobos perbatasan. Sedangkan presiden mendapatkan kabar jika Munsai sudah tewas dalam perjalanan. 체를 가진 생존자가 오는 도중에 사망했습니다. 죄송합니다. Dan Dr. Kim sendiri memaksa kembali ke kota Bundang untuk mencari anaknya.
엄마를 기다리고 있어요. 가야 돼. Di waktu yang bersamaan, pemerintah mengizinkan penembakan pada siapa saja yang mencoba masuk ke kota Seoul. Meskipun presiden tidak menyetujuinya, namun perintah itu dibawa kendali Perdana Menteri. Untungnya kepala rumah sakit mengabarkan tentang Miru yang pernah disuntik antibodi dan kini telah berhasil sembuh. Sayangnya Perdana Menteri tidak mencabut izin penembakan. Petugas mulai melepaskan tembakan pada Miru yang berlari menuju ibunya. Melihat itu, orang-orang mulai berlari menerobos masuk ke kota Seoul, sehingga presiden dengan segera mengambil alih perintah. Namun, perwakilan diplomatik utusan Amerika mengambil opsi perintah pengeboman menggunakan pesawat tempur. We scrambled to fighter bombers 10 minutes ago from Osaka. 5 miles southeast of Boondong. Confirm the drop location. Tidak mau rakyatnya dibom, presiden menghubungi pertahanan militer untuk menembak jatuh pesawat pengebom milik Amerika. 수방사령관님, 대통령입니다. 수방사령관입니다. 말씀하십시오. 지대공 미사일 발사 준비하세요. 분당 상공에 전투기 출현하면 바로 격추합니다. Ketegangan terjadi saat masing-masing menunggu perintah, baik pesawat Amerika yang hendak melakukan pengeboman maupun pertahanan militer Korea yang akan menembak jatuh pesawat Amerika. 격추하세요. Dan pihak diplomatik Amerika mengurungkan perintahnya. Pengeboman dibatalkan, blokade perbatasan dibuka, bantuan dikerahkan untuk menolong semua warga kota Bundang. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Miru yang akan dibawa ke pusat penelitian untuk pengembangan antibodi. Bersama spoiler tubes di sini, dan sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. 오늘 질병관리본부는 변종 조류 독감의 생존자인 김미르 양이 항체 보유자임을 공식 확인했습니다. 정부는 곧바로 치료제와 백신 개발에 착수했으며 격리 상태 분당 시민들에게 우선 공급할 것을 약속했습니다.